Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-8 berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Janganlah menghakimi orang lain secara tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam bukunya yang berjudul Ilustrasi-ilustrasi tentang kebenaran kitab suci, Harry Ironside bercerita tentang bahaya menghakimi orang lain secara tidak adil. Dia menceritakan pengalaman Uskup Henry Cotman Potter yang pada suatu waktu berlayar dari Amerika menuju Eropa dengan menggunakan kapal laut. Di dalam kapal, dia ternyata mendapat sebuah kamar dengan penumpang yang mukanya menakutkan. Setelah melihat tampang rekan sekamarnya, dia segera menghubungi awak kapal dan meminta mereka untuk menyimpan arloji emas dan barang-barang berharga lainnya, karena dia cemas kalau barang-barang itu akan hilang. Para awak kapal menerima titipan Bapak Uskup itu sambil berkata, "Kami akan menyimpan barang-barang berharga milik Monsinyor." Tadi, rekan sekamar Monsinyor juga menitipkan barang-barang berharga miliknya kepada kami, karena dia juga cemas kalau barang-barang berharga miliknya akan hilang kalau disimpan di kamar ini. Ternyata, kedua orang itu sama-sama memiliki prasangka negatif tentang satu sama lain. Mereka mencurigai bahwa yang satu akan mencuri barang berharga milik yang lain. Hal itu terjadi karena mereka terlalu cepat menghakimi orang lain secara tidak adil. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar nasihat Yesus untuk tidak menghakimi orang lain secara tidak adil sebelum kita menengok ke dalam diri. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kita mungkin sering melihat kesalahan kecil, selumbar yang dilakukan oleh orang-orang lain, tetapi kita merupakan atau mengabaikan kekurangan-kekurangan besar atau balok yang ada pada mata kita. Kita cenderung melihat kesalahan-kesalahan orang lain, padahal kesalahan-kesalahan kita mungkin jauh lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu. Pembaharuan dan perbaikan masyarakat semestinya mulai dari diri sendiri. Kita mesti bersikap kritis terhadap diri kita sendiri sebelum kita bersikap kritis mengoreksi atau mengkritik orang-orang lain. Kata-kata Yesus yang patut kita renungkan dalam konteks membuat koreksi terhadap sesama, correctio fraterna, "Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Apakah hal itu lalu berarti bahwa kita tidak boleh menghakimi atau mengkritik orang-orang lain? Yesus tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu, yakni kita boleh membiarkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang terang-terangan melawan norma-norma agama ataupun norma-norma kehidupan bersama di dalam masyarakat. Di dalam hal ini, kita mesti tegas mengatakan bahwa itu salah atau tidak boleh. Pada masa ini, masyarakat jatuh ke dalam relativisme, yang berarti segala sesuatu sepertinya diperbolehkan, karena tidak ada orang yang berani mengatakan salah. Kalau itu salah, dan benar kalau itu benar.
Moralitas masyarakat akhirnya mengambang dan mengalami krisis nilai. Hal yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan, sebagaimana dilukiskan dengan baik oleh penyanyi almarhum Frankie Sihalatua dengan lagunya yang berjudul Perahu Retak. Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan yang cukup menonjol dalam Injil hari ini, sebagaimana juga nyata dalam cerita tadi, yaitu jangan keburu menghakimi orang lain secara tidak adil, atau tidak boleh berprasangka buruk tentang orang lain. Kita tidak bisa menilai sebuah buku dari cover atau kulitnya. Kita baru akan tahu isi buku itu setelah membaca isinya. Demikian pun penilaian kita terhadap orang lain. Kita baru akan menilai orang lain secara adil apabila kita sungguh-sungguh mengenal orang itu secara baik. Ada orang yang mungkin berpenampilan menakutkan, tetapi hatinya baik. Tetapi sebaliknya, mungkin ada orang yang berpenampilan gagah, tetapi hatinya jahat. Sekali lagi, kita tidak bisa menilai buku dari cover atau kulitnya. Mudah-mudahan kabar gembira hari ini menolong kita untuk semakin bijaksana dalam hidup, khususnya di dalam bertingkah laku pada umumnya dan berelasi dengan orang-orang lain pada khususnya, agar hidup kita semakin berkenan kepada Allah dan kepada sesama. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.